Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Maryani, kelas NR3, NIM 18620502000, Prodi PG PAUD, mata kuliah ABK atau Anak Berkebutuhan Khusus, dengan dosen pengampu Bunda Rosa Yenita MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan membuat video ini adalah sebagai tugas UAS atau ulangan akhir semester. Tema pembahasan adalah cara mengatasi atau menangani anak berkebutuhan khusus seandainya kasus ABK terdapat di tempat mengajar Anda. Saya akan memaparkan bagaimana tentang cara penanganan atau membimbing, mengurus anak ABK, tapi bukan berperan sebagai guru. Di sini saya berperan sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang dialami oleh saya sendiri. Apa saja tentang anak berkebutuhan khusus yang termasuk ke dalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Dan di antara itu, anak saya juga termasuk ABK dengan gangguan kesehatan. Di sini saya berperan sebagai orang tua yang memiliki ABK. Mendidik dan menangani anak-anak sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Untuk itu, pentingnya orang tua mengetahui karakter anak sedari dini agar bisa berpengaruh pada masa depannya. Namun, bagaimana jika anak-anak Anda masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Tentu saja Anda harus memiliki cara penanganan yang berbeda dibandingkan anak-anak yang normal pada umumnya. Orang tua yang memiliki anak ABK, yaitu satu, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya sebelum menangani anak. Tentunya pihak orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak. Kebutuhan khusus ini, sikap keterbukaan ini tentunya harus Anda tunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak Anda sendiri pada saat ini. Dari sikap keterbukaan inilah Anda bisa mencari usaha dan cara tepat untuk mendidik anak Anda dan menanamkan ke dalam diri Anda jika anak berkebutuhan khusus bukanlah aib yang harus ditutupi. Jika hal ini Anda lakukan, hanya akan memperparah kondisi anak Anda ketika sudah dewasa. Kedua, lakukan pengawasan sedari dini, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Cara ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap tahap perkembangan anak, sehingga nantinya bisa sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Dengan perhatian dan dengan bimbingan, motivasi yang besar dan intens tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Tentu butuh kesabaran yang ekstra bagi orang tua yang menangani anak berkebutuhan khusus. Namun, semua ini demi perkembangan anak yang lebih maksimal. Adaptasi dengan anak dibutuhkan.
Adaptasi antara pengasuh atau orang tua serta anak-anak berkebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Adaptasi yang baik tentu akan membantu Anda memahami kondisi serta potensi anak. Meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika Anda menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan Anda. Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya anak akan merasa aman dan terbuka dengan Anda atau dengan diri saya sebagai orang tua. Ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Meskipun anak-anak Anda memiliki berkebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk mendampingi dan mendidiknya. Anda bisa mengisi waktu luangnya untuk rekreasi atau membuat keterampilan yang dapat membantu fokus serta konsentrasi anak. Dari hal-hal semacam ini, Anda bisa mengetahui potensi yang dimiliki anak sehingga membuat anak menjadi lebih produktif. Tanamkan kemandirian anak sedari dini. Pada dasarnya, anak-anak kebutuhan khusus sama saja seperti anak-anak umum pada lainnya, sehingga anak Anda tak perlu dimanjakan terlalu berlebihan. Tanamkan kemandirian pada anak sedari dini, sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Ajari anak-anak berkebutuhan khusus keterampilan-keterampilan dasar seperti makan, mandi, berangkat sekolah, dan lainnya. Jika hal-hal seperti ini terus Anda ajarkan kepada anak, tentunya bukan tidak mungkin jika anak berkebutuhan khusus dapat hidup selayaknya seperti anak yang lainnya. Dan lakukan kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus Anda perhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar membantu anak Anda untuk mengetahui perkembangan mental dan sikapnya, serta karakter anak, sehingga nantinya Anda bisa lebih mudah mengetahui cara yang tepat menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan tepat. Lakukan kebiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan dan norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tentu Anda harus memberitahukan anak jika hal tersebut merupakan perbuatan yang salah. Namun, sebisa mungkin hindari hal-hal yang bersifat kekerasan dan usahakan untuk memberikan pengertian kepada anak Anda. Jika hal ini bisa Anda lakukan dengan baik, maka tentunya memudahkan Anda untuk memahami hal mana yang salah dan mana yang benar. 10. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentunya karena kondisinya yang berbeda, anak-anak kebutuhan khusus memiliki kebutuhan atau kebiasaan yang berbeda. Sehingga sebagian orang tua penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan demikian, memahami kebutuhan dan kebiasaan anak tentunya membuat Anda
semakin terbiasa menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. 11. Ikuti saran-saran pakar bagi Anda yang tidak terlalu memahami dengan baik cara tepat untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Anda bisa mencoba untuk meminta saran dari pakar, entah dari guru, ahli psikologi, ataupun ahli-ahli lainnya di bidang tersebut, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan cara yang tepat untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. 11. Pilihlah sekolah yang tepat. Anak-anak kebutuhan khusus tentunya bisa mengalami risiko bullying atau dibully karena kondisinya yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Sehingga pemilihan sekolah merupakan hal penting yang harus Anda perhatikan. Hal ini karena sekolah menjadi pendukung dari perkembangan anak agar dapat lebih berkembang. 13 yaitu ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Banyak sekali terapi-terapi penyembuhan yang memang ditunjukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, sebisa mungkin bawalah anak yang berkebutuhan khusus untuk rutin mengikuti terapi-terapi yang ada. Bisa jadi terapi yang rutin tersebut dapat membantu anak untuk hidup selayaknya anak-anak yang lain. Itu tadi adalah poin-poin beberapa cara menangani atau mengurus, membimbing, mengobati anak berkebutuhan khusus yang bisa Anda atau saya lakukan. Dan alhamdulillah, poin-poin cara menangani anak berkebutuhan khusus tersebut sangat membantu sekali meningkatkan perkembangan anak ABK saya. Dan yang terpenting adalah sikap sabar kita yang ekstra, sehingga anak berkebutuhan khusus tersebut bisa berkembang dengan maksimal. Dan tak lupa selalu tetap bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah menitipkan anak yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.